sekarang ini ya mobil itu sudah banyak sekali, motor-motor dengan harga 30 juta, 40 juta udah banyak sekali. Nah sekarang pertanyaannya adalah sampean mau ndak mencari, mengambil peluang, mengambil kesempatan ini untuk menjadi bagian dari perawatan kendaraan, yaitu setim mobil, setim motor. Nah itu adalah eh, dua dua layanan penting gitu. Kemudian ada layanan tambahan, cuci karpet. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Goa Sadu Seboto untuk edukasi usaha cucian mobil, cucian motor, usaha jasa apa saja ya, jasa berkaitan dengan perawatan kendaraan mobil motor ya, dan juga untuk usaha pemula atau teman-teman yang baru mau memulai usaha atau bingung cari sampingan usaha, atau memang sudah lama mencari-cari usaha, atau sampean udah menjalankan usaha apa saja, mungkin banyak gagalnya, banyak bangkrut, gulung tikar ya, mungkin usaha sewa ruko gitu ya, buka kios apa aja, jualan pakaian, jualan onderdil, jualan jualan makanan, jualan apa aja, usaha kecil kan banyak, bisa produksi makanan, produksi barang, produksi baju, gamis mungkin, atau konveksi dan sebagainya. Nah, jika sampean merasa itu usaha kemarin-kemarin gagal, kemarin-kemarin menghabiskan banyak operasional, keuntungannya tidak maksimal, atau mungkin sampean merasakan kesulitan, atau juga mungkin modalnya yang minim sehingga sampean merasa tidak mempunyai keuntungan yang cukup gitu ya, untuk kebutuhan keluarga kurang gitu ya. Nah kali ini teman-teman ya, jadi untuk usaha cucian mobil, cucian motor, atau setim mobil motor, salon mobil motor, detailing motor, ataupun jasa-jasa yang lain yang berkaitan dengan cleaning, itu sebenarnya pangsa pasarnya tinggi dan pengerjaannya mudah, tapi tenaganya harus ekstra gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu diketahui teman-teman, maksudnya begini, kalau sampean mau usaha bisnis besar itu harus dengan modal lumayan cukup besar, nyalinya pun harus besar, kemudian harus siap resikonya, itu siap gagal atau siap bangkrut. Nah gitu. Tapi kalau sampean itu belum punya nyali untuk gagal, belum punya nyali untuk bangkrut, untuk gulung tikar, belum punya nyali untuk spekulasi terlalu, belum punya mental atau nyali untuk spekulasi anggaran yang terlalu besar, maka saya sarankan untuk buka usaha setim mobil, setim motor. Dimulai dari yang sampean bisa. Apa itu? Nah, dengan mesin iPower itu sudah lengkap. Apakah yang bensin, apakah yang listrik, itu nanti sampean sudah bisa. Sudah bisa membuka usaha cucian mobil, cucian motor. Nah, kenapa? Karena sudah lengkap dengan selangnya, mungkin tak? Kemudian ada kalau yang 3.200, 3.500 dan 3.800 tadi sudah termasuk Snovom tabung saljunya, selangnya 10 meter. Kemudian juga ada karet-karet cadangannya, butter seal oil. Kemudian ada torong pengisi olinya. Kemudian ada nozzle-nya, ada nozzle di sini, ada nozzle-nya. Artinya pelayanan dari PT iPower sendiri itu sudah memperkirakan nanti kebutuhan pasar tuh seperti ini gitu. Dan kebutuhannya atau pangsa pasarnya itu tinggi sekali gitu, tinggi sekali. Jadi tidak ada rugi dan tidak ada kata bangkrut. Kenapa bangkrut? Sampai beli mesin seperti ini kan dapat mesin. Nah, katakanlah tidak usah harganya 5 juta sampai 7 juta. Katakanlah harganya 15 juta. Sampai beli mesin dapat mesin, rugi apa enggak? Tidak. Tinggal mau dijalankan usahanya di mana gitu. Ada yang pakai listrik, ada yang pakai bensin. Tinggal mau jalankan usahanya di mana. Mau dipindah-pindah boleh. Mau di tempat sampean boleh, di depan rumah, halaman rumah boleh. Kenapa? Karena sekarang mobil dan motor itu sudah sangat banyak ya. Sampai tempat saya aja ya, ketika saya tahun berapa ya? Tahun 2005, 2010 itu mobil di tempat saya itu dalam
hitungan berapa yang punya mobil itu sedikit. Sekarang ini ya mobil itu sudah banyak sekali, motor-motor dengan harga 30 juta, 40 juta udah banyak sekali. Nah sekarang pertanyaannya adalah sampean mau enggak mencari, mengambil peluang, mengambil kesempatan ini untuk menjadi bagian dari pelayanan perawatan kendaraan, yaitu setim mobil, setim motor. Nah itu adalah uh, dua layanan penting gitu. Kemudian ada layanan tambahan, cuci karpet, cuci sofa ya, sofa rumahan gitu kan, home service bisa, salon mobil, detailing motor, karpet masjid, karpet musola, karpet rumahan seperti tempat saya ini kan kotor sebenarnya. Nah, jadi peluangnya banyak sekali teman-teman. Jika sampean itu merasa kemarin-kemarin gagal atau usahanya itu terlalu banyak anggaran untuk operasionalnya. Apa itu operasional? Satu, produksi makanan itu membutuhkan tenaga untuk membuat makanan. Yang kedua, membutuhkan mesin juga dan alat. Yang ketiga, membutuhkan dropping atau pengiriman barang ke pasar, ke kios, ke toko makanan, ke luar kota, harus menggunakan mobil. Kemudian yang kelima, membutuhkan sopir, karyawan sopir. Ya, membutuhkan sopir dan sampai harus menggaji karyawan. Nah, padahal itu belum ada hasil, kan begitu. Belum ada hasilnya sudah disuruh untuk menggaji karyawan. Kemudian barangnya, produk hasil sampean itu laku kan enggak di pasaran? Apa ya, banyak sekali. Ya, ada model dari hasil konveksi itu pakaian berupa sarung, gamis, kemudian batik seperti ini, topi, kemudian masker, kemudian celana panjang, celana pendek, celana pengantin, celana anak muda, jeans dan sebagainya. Itu sampai pinter enggak memasarkan di sana? Wah saya enggak bisa mas memasarkan barang-barang keluar kota, nyuplai ke sana kemari, kemudian harus bayarnya mlebu metu. Sekarang ngirim baru seminggu lagi baru dibayar. Kalau sampean itu mau jadi supplier buah di swalayan, di toko-toko besar, supplier buah keliling pakai mobil, itu modalnya minimal 8 juta. Kemudian belum mobilnya, belum sopirnya, belum uang jajan atau uang makan sopir, uang rokoknya, bensin mobilnya. Mobil kan perlu bensin untuk kemana-mana, keluar kota, kemudian ditaruh di kota Temanggung, buahnya berapa, kemudian di kota Semarang berapa, kemudian Jawa Timur berapa, ini berapa. Nah, jadi perputaran yang cukup besar, yang juga sampean harus menanggung modal di awal itu 8 juta itu sekali kirim. Kalau sampean tiap hari kirim, kalau 1 minggu 8 kali 7, 56 juta, itu baru modal barangnya atau buahnya. Mobilnya, sopirnya, bensinnya, resikonya, ya kalau dibayar, kalau tidak, nah itu masalahnya. Dan itu juga saya alami teman-teman, saya alami waktu itu. Makanya kalau saya sendiri sekarang, karena saya sudah berkeluarga, anak saya sudah 3, saya sudah harus mandiri gitu ya, harus mandiri, tidak bisa mengandalkan orang tua terus, tidak bisa minta uang orang tua terus gitu kan. Kemudian juga istri saya juga di rumah ngomong anak kecil gitu kan, anak saya juga sudah sekolah yang besar, yang artinya apa? Artinya begini teman-teman, usaha cucian mobil, cucian motor itu kalau dilihat dari sisi bisnis atau usaha itu modal 7 juta sampai 8 juta cuma satu kali seumur hidup mungkin. Nah, cuma satu kali modal itu. Tetapi keuntungannya adalah selain sampean itu modalnya cuma satu kali, ya, sampean bisa buka di rumah atau di halaman rumah atau di tempat-tempat strategis yang sampean itu punya gitu, tidak usah nyewa kalau perlu. Tapi kalau harus nyewa silahkan dengan harga yang murah ya. Kemudian tempatnya sekarang dari sisi hasil, cuci mobil, cuci motor itu tarifnya kalau cuci motor itu 12 sampai 15 ribu, ada yang 20 ribu, ada yang 25 ribu, itu kalau ada plusnya. Ada plusnya, tempatnya mungkin lumayan terkenal, pinggir jalan, kota besar gitu. Kemudian juga cuci mobil itu tarifnya 30 sampai 50 ribu. Kalau di tempat saya itu 40 ribu cuci mobil. Jadi teman-teman, 40 ribu itu angka yang besar.
Kenapa? Dalam sehari bisa nyuci, satu orang karyawan itu bisa nyuci 8 mobil. Nah, kalau satu mobilnya 40.000, kalau 8 kali 4 itu adalah 32.000. Betul enggak? 32.000, iya 32.320. Itu satu orang karyawan. Kalau bagi hasil saja sudah dapat 150.000. Atau dipotong dengan bahan-bahan dan listrik dan air, mungkin sampean dapatkan 130.000. Kalau ada yang nyuci mobil 8 loh. Nah, kalau motor itu tarifnya 10 sampai 15.000. Satu orang karyawan bisa mencuci 15 motor sampai 20. Nah, tinggal nanti bagaimana sampean itu memanajemen atau mengelola karyawan atau mengelola bahan dan alat, termasuk air, listrik, tempat, kemudian kapasitas untuk cuci mobil di tempat sampean itu berapa, kapasitas untuk naruh motor berapa, itu diatur sendiri. Tidak ada yang dihutang. Jadi cucian mobil motor itu tidak ada yang dihutang sampai hari kiamat, sepertinya tidak ada. Dari dulu sampai sekarang sampai nanti itu tidak dihutang. Jadi kelebihannya adalah sampean itu sedang dalam menjalankan usaha yang tidak dihutang. Tapi ingat, sampean itu harus telaten, harus sabar ya, karena kan uang receh. Antara 10.000, 40.000 untuk mobil itu kan uang, termasuk uang receh, uang kecil. Tapi kalau ditelateni, sampean telaten setiap hari, apalagi dikerjakan sendiri, keuntungannya 100% punya sampean, maka akan menjadi ratusan ribu dalam sehari dan sampai jutaan rupiah. Bahkan dalam 1 bulan itu sampean bisa menabung antara 3 sampai 6 juta dalam sebulan kalau sampean jalankan sendiri. 3 juta sampai 6 juta itu angka yang besar. Tapi orang-orang itu melihatnya begini, cuci mobil cuma 10.000 kan sedikit. Cuci motor cuma 10 sampai 15.000 itu kan sedikit. Nah, mereka biasa jajan untuk kuliner. Satu kali mengeluarkan jajan untuk makan satu keluarga itu biasa 100 sampai 500.000 untuk satu kali makan, itu biasa. Nah, jadi sekarang ini sampai sedang mengumpulkan uang receh-receh 15.000, 10.000, ya 40.000 dikumpulkan dalam sehari terus dikembangkan. Nah, ruginya tidak ada. Ruginya di mana? Kalau sampean capek tinggal istirahat. Kalau sampean haus tinggal minum aja. Kalau sampean perutnya buncit, perutnya gendut, tidak pernah olahraga, tidak pernah jalan-jalan, lari-lari, tidak pernah jogging, silahkan buka usaha cucian mobil, cucian motor, perut sampean pasti tidak buncit lagi dan mengecil. Nah, itu adalah salah satu banyak keuntungan membuka usaha cucian mobil, cucian motor. Nah, kalau sampean punya lahan atau rumah sampean, tempat tinggal sampean itu di kota dan masih punya lahan ya, kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak dilakukan? Dan itu sangat halal, 180% halal dan bisa berkah. Nah, kalau sampai jalankan bisnis yang haram, jalankan usaha yang haram, misalkan jualan bakso tapi dagingnya daging yang tidak jelas gitu ya. Mie ayam dagingnya daging ayam yang sudah mati misalkan. Namanya itu apa sih, sudah mati apa namanya? Nah, atau daging sapi tapi ternyata dagingnya basah gitu ya. Atau sampean itu bisnis apa gitu, kontraktor tapi perjanjiannya tidak jelas dan tidak saling menguntungkan, maka itu tidak berkah. Kalau cuci mobil, cuci motor itu sama-sama menguntungkan, sama-sama diuntungkan. Sampean ikhlas, yang mencuci juga ikhlas, pelanggan pun ikhlas, menjadi loyal, dan mereka itu sama-sama mendapatkan keberkahan. Kan itu yang sampean cari. Nah, jadi bagi teman-teman atau kawan-kawan yang bingung, yang masih mau nambah usaha apa lagi, atau sampean yang mungkin saat ini sudah purna tugas menjadi TNI, Polri, PNS, atau perangkat desa, bisa perangkat desa itu pensiun atau sudah purna tugas, sudah sambil menghibur cucu-cucunya, sambil menghibur anak-anaknya, sambil ngawasi cucunya, mungkin sambil buka usaha cucian mobil, cucian motor. Nah, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya share di kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bisa komentar, dan juga bisa
sampean tanggapi apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah bisa dikomentari dan bisa sampean itu memberikan masukan gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan masukan dan silahkan request pertanyaan di bawah, nanti saya akan berikan jawaban. Insya Allah ya gitu teman-teman ya. Atau jam 5 pagi tiap hari harus buka jam 5 pagi sampai malam. Harus disiplin gitu. Kalau tidak disiplin tidak bisa, karena pelanggan itu maunya orang yang disiplin gitu ya. Itu teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Solusi buat kawan-kawan pengusaha setir mobil dan setir motor yang mengalami kesulitan dan lama dalam pengerjaan mencuci motor dan cuci mobil.